selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan worksheet dari Rula dan Reba. Nah, di sini yang pertama yang akan saya jelaskan adalah penggunaan worksheet dari Reba. Nah, Reba itu sendiri adalah Rapid Entire Body Assessment. Jadi, di sini untuk mendapatkan Reba score itu sendiri, kita harus melalui 11 step yang terbagi menjadi A dan B, di mana untuk yang A itu adalah kita mencari tahu posisi segmen tubuh kita dari neck, trunk, dan leg. Nah, untuk step pertama, itu kita akan mencari locate neck position, yang artinya gimana sih posisi leher kita itu. Jadi, dari gambar ini ya, dari gambar yang sudah ada ini, dari visual yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu didapatkan sudut dari leher itu 36 derajat, 6. Nah, di sini kita lihat di sini mana sih yang 36 derajat? Berarti kan yang ini ya. Yang ini karena ada keterangannya 20 derajat lebih. Jadi yang kita pilih yang skornya plus 2 ini. Nah, kemudian kita harus memperhatikan juga dari adjustnya. Jadi kalau di sini ada dua adjust. Yang pertama, if neck is twisted. Twisted itu artinya kalau leher kalian berputar. Itu poin dari 2 tadi akan ditambah plus 1. Nah, kalau neck is side bending, artinya side bending itu seperti ini. Leher kalian tuh seperti ini ya. Itu juga di plus 1. Nah, dari gambar yang ada, dari gambar ini, dilihat bahwa dia tidak twisted dan juga tidak side bending. Yang artinya tidak perlu penambahan adjust ini. Jadi skornya cukup 2 gitu. Next, step kedua yaitu kita menentukan locate trunk position. Nah, trunk itu dari gambar, itu yang ini ya, sudutnya yang merah ini. Nah, di sini dapatkan sudut 23,8 derajat. Kita lihat nih di sini, gambar yang sesuai yang mana sih? Yang masih masuk ke 23,8 derajat. Itu kan jelas ya ini, rentang antara 20 derajat sampai 60 derajat itu yang plus 3. Nah, abis itu jangan lupa di sini ada adjustnya juga, di mana kalau trunknya itu twisted itu berputar ya. Jadi trunk kan di sini, trunk itu di bagian inilah titik ini ya. Terus kalau kalian berputar itu artinya twisted. Nah, itu di plus 1. Nah, kalau trunk is side bending itu yang artinya begini, kalian bengkok gini, itu juga di plus 1. Nah, kalau dilihat dari gambar ini kan normal-normal aja ya, jadi dia tidak perlu ada penambahan adjust, jadi cukup skornya itu 3. Next, itu ada leg position. Nah, di sini didapatkan derajatnya itu kan dari visionya 163 derajat. Nah, dikuranglah 180, dikurang 163 derajat itu 17 derajat. Nah, di sini kan 17 gak ada tuh, yang mana nih? Gak ada kan? Berarti kita lihat yang ini, ada both legs down. Kan ini kedua kaki dari operator dia turun ya. Berarti ya udah, berarti kita yang plus 1 nilainya tuh. Nah, setelah kita mendapatkan 3 skor tadi, kita masukin tuh ke tabel A, di mana neck-nya tadi kan kita dapetin skornya 2. Terus yang trunk juga skornya kan 3. Terus yang legs itu 1 nih. Jadi setelah kita masukkan, kita tarik garis lurus antara baris dan kolom. Nah, ketemu garis tengahnya, titik tengahnya itu di skor 4 gitu. Jadi, tabel A itu skornya 4. Kita masukin ke sini nih, tabel skor A ini. Kemudian, masuk ke step 5. Di step 5 ini, add force or load score. Load score ini tuh maksudnya beban yang kalian angkat itu berapa. Nah, di gambar ini case-nya operator mengangkat beban 4 kg. Nah, 4 kg itu kan 7 lbs. Nah, jadi di sini berarti yang ini kan if load kurang dari 11 lbs, berarti nilainya 0, skornya 0 gitu. Nah, di sini ada adjustnya juga, tapi kalau saat pengangkatan beban itu operator mengalami seperti shock gitu karena pengangkatan beban kayak gitu, berarti itu di plus 1. Cuma kita anggap aja di operator yang tadi dia tidak mengalami shock gitu. Jadi tetap 0 skornya. Kemudian di step 6 itu kita jumlahkan saja dari postur skor A ditambah dengan skor dari load score ini. Jadi hasilnya adalah 4 gitu. Untuk skor A itu hasilnya 4. Selanjutnya itu ada step 7,
di mana kita akan mencari tahu posisi dari upper arm. Upper arm itu dari titik ini sampai ini ya. Di sini kan udah kelihatan nih sudutnya itu 23,5 derajat. Berarti di sini itu yang ini kan, karena dia masih dalam rentang 20 derajat sampai 45 derajat. Berarti skornya 2. Tapi di sini juga ada adjust nih di sini. If shoulder is raised, raised itu artinya bahu kita tuh naik seperti ini. Naik gini ya. Kalau dia naik berarti dia di +1. Terus kalau upper arm is abducted itu maksudnya kan kalau kita ngangkat normal tuh gini. Nah, kalau upper armnya itu abducted itu dia gini. Jadi dia kebuka gini tangannya. Itu di +1. Terus if arm is supported or person is leaning itu artinya dalam mengangkat beban itu tangan kita tuh ada supportnya gitu, kayak mungkin ngangkatnya kayak gini nih beban, jadi kan upper arm kita disupport nih sama meja atau kursi gitu, itu dia di -1. Nah, karena dari gambar ini tuh dia tidak kita anggap normal, jadi kita tidak perlu menambahkan adjust gitu ya. Jadi di sini skornya adalah 2 sesuai sama yang ini gitu. Terus yang step 8 itu kita menentukan posisi dari lower arm. Lower arm kan yang dari siku sampai pergelangan tangan ini nih. Nah, di sini kita dapat sudutnya itu 53,9 derajat. Nah, di sini kita lihatlah mana nih. Nah, itu kan berarti yang ini kan dimana rentangnya 0 sampai 60 derajat. Berarti skornya itu 2. Jadi langsung kita masukin skor lower armnya itu 2 karena di sini tidak ada adjust gitu. Terus yang selanjutnya adalah wrist position, itu pergelangan tangan. Jadi di sini tuh subjektif aja dari kita ya, dari kalian. Ini dapat dilihat kalau dari posisi operator mengangkat galon itu dia posisi tangannya kan gini ya. Nah, tapi kita lihat dulu adjustnya. Di sini adjustnya is wrist is bent from midline. Midline itu kan kalau midline normal kan gini ya. Bent from midline or twisted. Twist itu berarti kayak gini tangannya. Nah, kalau dari case-nya si operator ini angkat galon berarti tangannya kan twisted tuh. Berarti nanti skornya bakal kita +1. Nah, udah tuh kita dapat nih kayak gini, dia twisted gini. Habis itu kita tambahlah, itu kan kalau ngangkat galon karena dia pasti lebih besar ya, jadi kayak gini pasti kan, kebuka gini. Nah, itu yang artinya yang ini, yang 15 derajat plus keangkat gitu dia, tangannya yang gini. Kan sama aja ya gini, jadi dibalik gini gitu. Nah, jadi dia skornya itu 2 plus 1, jadi 3. Next, kita masukkan ke tabel B, di mana lower arm tadi kita dapat 2, terus upper armnya 2, terus wristnya itu 3. Ya udah, lalu kita tarik tuh garis tengah, garis lurus antara baris dan kolom. Nah, titik tengahnya itu di skor 4. Jadi tabel B itu skornya 4. Kita masukin di sini nih di step 10. Kemudian di step 11 itu ada add coupling score. Nah, coupling ini tuh subjektif aja dari kalian. Gimana sih perasaan si operator itu saat ngangkat si beban itu, apakah good, fair, or poor gitu. Ini kan juga ada penjelasannya ya di sini, jadi bisa kalian baca. Terus kalau udah kita masukin skornya nih. Ini skornya 1 karena case-nya si operator itu fair ke gambarnya. Terus kemudian di step 12 kita tambah nih si postur skor B, kita tambah dengan coupling score, itu 4 plus 1 kan 5. Kita dapatlah itu skor B-nya 5. Nah, kemudian kita masukin ke tabel C. Skor A kan tadi 4, skor B kan 5. Terus ya udah kita tarik juga garis baris dan kolom. Nah, titik tengahnya itu di skornya 5. Berarti tabel C score itu 5. Nah, untuk activity score itu di sini ada 3 adjust ya, dimana itu +1 kalau kalian mengangkat beban itu lebih dari 1 menit gitu. Terus yang selanjutnya ini juga +1 kalau kalian ngangkat beban itu lebih dari sekali lah dalam 1 menit gitu. Lebih dari 4 kali dalam 1 menit. Terus yang selanjutnya itu juga +1 kalau pas ngangkat beban itu kan ditahan ya. Nah, pas pengangkatan beban itu terjadi perubahan postur. Jadi kalau yang tadinya kalian biasa aja nih normal kayak gini, terus kalau kan ditahan tuh selama beberapa detik, nah terus berubah postur kayak gini atau seperti ini gitu, berarti itu di +1 gitu. Nah, di sini
kita anggap dia activity score-nya 0 karena operator tidak merasa seperti yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi reba score-nya itu 5, itu hasil penjumlahan dari tabel C-score plus activity score, didapatkan reba score-nya 5. Nah, kemudian habis kita dapet reba score-nya, kita masuk ke scoring nih. 5 tuh dari rentang mana sih? Ini kan udah jelas ya dari 4 sampai 7. Nah, itu di mana medium risk, yang artinya harus ada perbaikan secara segera gitu, harus segera diperbaiki gitu. Nah, kemudian lanjut ke RULA. RULA itu kan rapid upper limb assessment. Itu cuma bagian upper. Jadi untuk RULA ini case-nya sama aja dengan reba, cuma bedanya itu di bagian kaki. Kalau di reba itu ada posisi kaki, kalau di RULA itu cuma kita perlu mengetahui kalau si legs-nya itu support atau enggak. Masuk support ini tuh apakah si telapak kaki itu jinjit atau dia napak di lantai atau dia pakai sepatu atau enggak. Seperti itu artinya dia disupport, makanya plus 1. Tapi kalau kakinya napak di lantai terus enggak pakai sepatu gitu, berarti dia tidak disupport, berarti nilainya plus 2 gitu. Sekian praktikan penjelasan terkait rula dan reba, semoga kalian dapat memahami dengan baik ya. Terima kasih.